Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam masjid yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Semoga aktivitas yang kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk jamaah sekalian dan juga untuk khatib sendiri, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalun awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangannya. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2023. Kalau kita ingat di bulan Desember 2004, ya, itu di Aceh ada namanya tsunami. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam caranya untuk mengembalikan umatnya, makhluknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema judul daripada khutbah ini adalah muhasabah pergantian tahun. Kalau umat Islam merayakan hari tahun baru Islamnya adalah 1 Muharram, di mana hijrahnya Rasulullah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelumnya Rasulullah diintimidasi, banyak tantangan, rintangan. Bahkan terakhir Rasulullah mau dibunuh. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ini umat Islam merayakan hari raya tahun barunya adalah bulan Muharram. Tapi kalau sekarang bulan nasional, apa yang terjadi fenomena di setiap pergantian tahun? Kalau hadis Nabi sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi
fa'ilam yastati fabi qalbihi wa dzalika amul iman. Jadi kalau kita melihat kemunkaran, kata Rasulullah, kita cegah dengan lisan kita larang, atau dengan biadih, kekuasaan. Ini kalau kemunkaran. Jadi kalau umat Islam punya kekuasaan, itu dia bisa meredam perbuatan munkar. Contohnya Elaksis, hotel Elaksis itu berbagai macam. Ya, itu dari gubernur, berganti-ganti gubernur, bahkan para ulama datang belum bisa untuk ditutup. Gak bisa. Berbagai macam kekuasaan gak bisa itu. Kenapa? Karena gubernurnya waktu itu bukan dari Islam. Tapi kalau yang Islam, ketika dipegang sama namanya Anies Baswedan, nah di saat itu dengan tanda tangannya Elaksis tutup. Padahal usulan sudah banyak untuk menutup, tapi nggak bisa ditutup dengan tanda tangan orang Islam yang mengerti apa hadis Nabi, fa'ilam yastati biyadihi, dengan kekuasaan di stop perbuatan maksiat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi setiap tahun baru Islam, kita memang selaku kaum muslimin dilema. Di antara anak cucu kita, keluarga kita harus lindungi akidahnya dari paham-paham yang tasabuh. Tasabuh itu artinya mengikuti gaya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin awaminhum. Jadi barang siapa orang mengikuti gayanya mereka, berarti kita sebagian daripada mereka. Nah ini kita harus dilarang itu, ya, untuk mengikuti gaya-gaya orang-orang di luar Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau di setiap tahun baru biasanya ada pertunjukan panggung-panggung. Panggung-panggung, banyak panggung di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Ini kalau umat Islam tidak memegang akidahnya, tidak menjaga amar ma'ruf nahi munkar, apa yang terjadi? Biasanya kalau sudah ada pertunjukan, itu tidak terlepas dari mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk, semuanya terjadi. Bisa dia berzina, bisa dia melakukan kemunkaran, bisa dia membunuh gara-gara minuman. Nah ini umat Islam kan sudah ditutup, umat Islam sudah dibubarkan. Nah ini kita selaku kaum muslimin, di antara tahun baru ini kita harus menjaga akidah kita. Boleh nggak kita makan, merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? Kita sehat, keluarga kita sehat, semuanya sehat. Boleh nggak kita makan bersama? Tidak dilarang. Kita makan bersama tidak dilarang. Kita berkumpul bersama dengan syarat kita mengingat Allah. Kan biasanya nih kalau orang-orang yang sudah melakukan suatu reporia, kadang-kadang dia lupa diri. Ini kalau kita sering dengar ayat Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi Allah tambahkan nikmat kita karena kita bersyukur. Jadi kalau ayat ini, sebelum ayat ini turun, itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Nabi Allah Musa. Kaum Nabi Allah Musa, dia disuruh bersyukur. Musa bicara nih. Musa bicara kepada kaumnya. Ya qaumi, uzkuru nikmatallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisakum wa bizalikum bala'um min rabbikum azim. Ini Nabi Allah Musa bilang kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah tatkala Allah memberikan keselamatan kepada engkau di saat kaum yang namanya musuh Nabi Allah Musa, Fir'aun, dalam bala tentaranya ingin membinasakannya, membinasakan kaum Nabi Allah Musa. Jadi kalau saudaranya kaum Nabi Allah Musa tertangkap, yuzabbihuna abna'akum, dibunuh anak-anaknya, yang laki dibunuh, yang wanita dibiarkan. Kata-kata potong itu bisa potong leher, bisa potong tangan, bisa potong seluruh tubuhnya. Diselamatkan oleh Allah
diperintahkan harus bersyukur atas nikmat yang diberikan keselamatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat, jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam Quran ini semuanya pernah dialami. Ya, dialami. Ada raja-raja yang banyak yang sering kita dengar, yang sombong, bahkan raja itu mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun. Ya, Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang tinggi. Bukan Fir'aun saja, bahkan Namrud pun mengaku jadi Tuhan. Jadi kalau orang datang kepada raja ke istananya tuh Namrud minta makanan, sebelum diberikan makanan tuh ditanya dulu, siapa Tuhan kau? Dia jawab itu. Orang-orang musyrikin jawab Namrud sebagai Tuhannya. Tapi ketika Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim datang, siapa Tuhan kau? Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ini dijawab juga sama Namrud, kalau Tuhan kau bisa menghidupkan, bisa mematikan, saya juga bisa mematikan. Tapi Tuhanku bisa merubah, bisa membedakan matahari, bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kau Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat. Ini Namrud diam. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Dia tidak mendapat makanan. Kenapa? Karena tidak mengakui Namrud sebagai Tuhan. Nah, jadi dengan izin Allah tuh yang di kantongnya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim kantongnya berubah menjadi makanan. Bisa tidak menjadi makanan itu Nabiullah Ibrahim? Bahkan itu nanti dikisahkan Nabiullah Ibrahim nanti dibakar hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim nggak mati. Bahkan api diperintahkan oleh Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau. Selamatkan Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kalau seandainya tidak ada kata-kata salamun, karena ada kata-kata selamat, Nabi Ibrahim bukan mati karena kepanasan, mati karena kedinginan. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi Namrud ini, Bapak hadirin sekalian, orangnya sombong. Dia mengaku jadi Tuhan. Dia matinya hina. Jadi didatangi oleh pasukan Allah tuh, lalat. Ribuan lalat, bahkan jutaan, bahkan tak terhitung lalat datang tuh ke Namrud. Bahkan matahari sinarnya tertutup oleh banyaknya binatang lalat. Dia kejar itu Namrud. Bahkan binatangnya masuk ke dalam rongga hidungnya, bahkan mulutnya, bersemayam di otak. Ratusan tahun dia menderita, akhirnya mati. Ini Namrud, Bapak hadirin sekalian. Nah, jadi tahun baru ini kita bersyukur kepada Allah. Momennya tepat. Jadi perubahan tahun ini kita selaku kaum muslimin merayakan hari pergantian tahun dengan cara syariah. Kita berkumpul, kita membaca kajian-kajian, membuka kajian, membaca tasbih, membaca takbir, membaca sholawat. Kita berkumpul. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita berkumpul bersama, uzkurullah, dengan menyebut nama-nama Allah. Apalagi kita menyebut para rasul, para ulama-ulama terdahulu. Ya, kalau ulama kita sebut yuzkarul auliya tunzirur rahmah. Ya. Jadi yuzkarul auliya tunzirur rahmah. Jadi kalau kita sebut nama-nama orang soleh, ini akan turun rahmat. Bapak hadirin sekalian, jadi muhasabah ini, kalau kata-kata muhasabah, ya, muhasabah
di KBBI, kalau di kamus bahasa Indonesia muhasabah itu artinya introspeksi diri. Jadi introspeksi itu sendiri artinya kita meninjau usia kita nih, yang kita selama dari kita balik sampai seusia sekarang, berapa banyak ketaatan kita kepada Allah ataupun maksiat yang kita lakukan. Kita muhasabah. Di antaranya pertama muhasabah yang diajarkan Rasulullah, kita menyendiri, mengingat Allah. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Aina ma kuntum, ya, dimanapun kita berada, di situ ada Allah SWT. Atau di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila kamu ada umatmu bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat Allah itu. Setiap ucapan lisan kita Allah dengar. Apa saja yang kita ucapkan Allah dengar. Ma yalbizu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar itu dicatat dengan malaikat raqibun atid, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan ini. Nah, kita berkumpul atau kita menyendiri, yang pertama adalah kita muhasabah seorang diri. Kita menyebut, kita bersolat tahajud di tengah malam, kita sholat taubat, ya. Jadi Allah itu setiap tahun menurunkan itu, memberikan peringatan setiap tahun, marotan atau marotain, baik 1 tahun sekali atau setahun 2 kali. Dikasih peringatan itu, apakah dengan berupa banjir, apa dengan badai, atau tanah longsor, atau angin puting beliung, ini setiap tahun pasti ada. Bahkan orang sedang naik mobil di sekeluarga, pohon tumbang, tertimpa semuanya itu. Jadi ini Allah peringatkan. Apakah dengan diperingatkan oleh Allah kita kembali kepada Allah atau tidak? Setiap tahun diberikan peringatan oleh Allah. Nah, dengan peringatan ini apakah kita kembali kepada Allah atau tidak? Yang pertama, kita bermuhasabah seorang diri. Kita ingat kepada Allah atas dosa-dosa kita, apalagi dosa kepada orang tua kita. Ya, kadang-kadang orang hidupnya sudah mewah, sudah menjadi seorang yang penting dalam dunia, lupa terhadap keberkahan dan kemuliaan orang tua, seorang ayah ataupun ibu ataupun mertua, bermusuhan dengan orang tua. Apalah arti kita sholat? Kita sholat tengah malam, kita baca Quran, kita tasbih, bahkan kita umroh setiap tahun, tapi bermusuhan dengan orang tua. Apalah artinya? Beruntung Bapak hadirin sekalian, kalau sekarang masih seusia kita masih punya kedua orang tua, itu beruntung. Tidak ada keramat yang paling ampuh adalah kedua orang tua kita. Ini kita bermuhasabah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bermuhasabah dengan bimujalasatil ulama, duduk bersama orang-orang soleh, atau biistima'il hukama, mendengarkan nasihat orang-orang hikmah. Jadi kalau kita berkumpul dengan seorang soleh, orang soleh, itu kita ada cas, kita jadi semangat. Kita bergaul dengan teman kita sama orang soleh, itu kita berpengaruh dengan kesolehannya. Kita punya teman, jangan hanya di dunia saja teman. Kita kalau bisa teman sampai dunia akhirat. Ini kira innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Ya, kita terlepas di negara apapun, ya, negara apapun dia, asal dia beriman kepada Allah, sama-sama Islam, itu saudara kita. Nah, kita punya saudara bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Mungkin kalau sekarang saya ditakdirkan oleh Allah menyampaikan qaulallahu qala Nabi, perkataan Allah, perkataan Nabi, diizinkan saya untuk berbicara di sini. Di saat nanti di dalam surga, terus bapak-bapak tidak melihat, tidak menjumpai dengan saya, tidak bertemu dengan saya, bapak bisa memberikan syafaat. Wahai Allah, si A telah menolong saya dengan lisannya,
saya mengenal dengan engkau. Saya taat. Saya meninggalkan kemungkaran karena lisannya teman saya. Kok kenapa dia tidak ada di surga? Ini kita bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita. Nah, jadi di antara muhasabah yang kedua adalah kita duduk bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Dan kita dengarkan nasihat-nasihat yang baik. Jadi kalau seandainya Rasulullah tuh seperti Nabi Allah Nuh, dia dakwah siang malam. Diabadikan di dalam Quran, ya Rabbi, da'utu qaumi lailan wa naharan. Wahai Allah, saya dakwah, saya mengajak untuk taat kepadamu siang dan malam. Tapi satu pun gak ada yang mau ikut. Bahkan dia tutup telinganya, kedua telinga dia tutup. Makanya dalam Quran Allah berfirman, "Fabasyir bi ibad alladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana." Beri kabar gembira wahai Muhammad. Tentang apa? Siapa yang diberikan kabar gembira? Alladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang mau mendengarkan nasihat yang baik dan mengikuti ajakan yang baik. Nggak gampang Bapak hadirin sekalian. Kita mau mendengarkan nasihat yang baik itu merupakan nikmat dari Allah. Kita masih mau mendengarkan. Kita taat kepada Allah apa dengan secara kita ikhlas, redho, kita datang bermunajat, kita taat kepada Allah atau dengan cara paksaan. Dipaksa kita ke masjid, dipaksa untuk taat. Apakah dengan cara itu kita dengar dengan Allah dengan cara paksaan? Ya, tapi kalau kita datang dengan ikhlas, datang kepada Allah dengan cara datang penuh dengan ridho, dengan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun yang azan, itu zohirnya itu Allah yang manggil kepada kita. Jadi hadis itu jelas. Jadi kalau ada orang yang sulit untuk sholat subuh, subuhnya susah, belum pernah sholat jamaah subuh. Nah, muhasabah di tahun ini nih, tahun 2024, pastikan kalau kita masih belum sempat sholat subuh, kita usahakan sholat subuh. Niat sholat subuh jamaah. Ya, kalau memang kita belum istimror, belum continue melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita sekarang nih niat berazam agar sholat subuh. Karena nggak semua orang bisa sholat subuh. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah, seakan-akan kita sholat sepanjang malam. Ya, kalau kita sholat isya berjamaah, seakan-akan kita setengah malam. Jadi kalau subuh itu luar biasa. Pertama juga kita mendapatkan doa Nabi. Allahumma barik lana fi bukuria. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku. Itu diantaranya orang yang sholat subuh berjamaah. Jadi kalau seandainya umat Islam di setiap masjid, di setiap musola, sholat subuhnya seperti sholat Jumat, nah Islam maju itu. Islam maju. Tapi sekarang disiasati. Ada namanya sholat subuh berjamaah di satu kelurahan. Jadi dia nomaden, pindah-pindah. Ya, dari setiap minggu pindah ke masjid A, ke masjid I, musola. Tapi penuh sampai keluar-luar. Ini daripada tidak sama sekali, untuk umat Islam sudah kuat Pak hadirin sekalian, kuat. Jadi kalau kita mau bersatu umat Islam mengerjakan apapun, donasi cepat miliaran. Ya, waktu kita kumpul di Monas sampai 10 miliar. Ya, 10 miliar. Ada orang yang dengan sukarela memberikannya, uangnya banyak itu. Ya, untuk membela saudara kita ya yang dalam peperangan. Kalau kita kan nggak perang. Kalau saudara kita perang, minumnya susah, airnya kontaminasi, listrik mati, air mati semua, susah mandinya, bahkan air bersih susah. Nah ini kita selalu kaum muslimin. Jadi satu kan bulyanun, ya sudah baru pado. Jadi sesama kaum muslimin seperti tubuh kita nih. Ya. Jadi di dalam bulan tahun baru ini, pergantian tahun, kita berintrospeksi. Pertama, kita bermuhasabah untuk diri kita berkumpul sama para ulama, para orang-orang salih, agar menambah wawasan kita, tahu tentang hukum, tentang agama, tahu ya halal haram. Jadi ada, kalau kita memahami Islam, ada ikut-ikutan, ada itabi ya. Itabi itu dia tahu
sumbernya. Tapi dia ikut tapi tahu sumbernya. Ya, ada orang saudara kaum muslimin kita nih yang berbagai macam caranya itu. Cara taat mendekatkan diri kepada Allah berbagai macam caranya tuh. Ya, ada yang senang Quran. Ya, Quran. Ada yang dia membaca zikir kepada Allah. Ya, ada orang dia usahanya bangkrut, keluarganya berantakan. Ya, pas terjadi pada malam tahun baru itu, tahun baru, dia hina, hidupnya hina, di keluarganya hina, di tetangganya hina. Akhirnya dia jalan-jalan pada saat malam tahun baru itu, ya, malam tahun baru. Dia berhentinya di masjid Pondok Indah, ya, yang seperti piramid itu, ya, piramid biru. Nah, dia berhenti di situ, ya, dia berhenti di situ. Dia awalnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah kepada Allah, nggak pernah. Boro-boro ngumpul bersama orang-orang saleh belum pernah. Tapi karena dia hidupnya hina, usahanya hancur, akhirnya dia duduk di masjid itu, duduk bermuhasabah. Kebetulan bertemu dengan almarhum yang namanya Arifin Ilham, ya, Arifin Ilham. Dia berjumpa itu, ya, dia mengeluh, ngomong, hidup saya hancur, istri saya, keluarga saya hancur semua. Akhirnya dia ikut saya, kata almarhum itu. Apa zikirnya itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu orang tersebut berubah, Pak. Setiap azan dia ngazan. Setiap ada azan selalu dia azan tuh. Zuhur dia azan, maghrib dia azan. Setiap waktu dia azan. Tadinya nggak kenal Allah, nggak kenal masjid. Tapi ketika dia bermuhasabah, ikut pada tahun baru, berjumpa dengan almarhum Arifin Ilham, ya, dia sekarang jadi orang yang taat. Karena berkumpul, jadi hidayah datang, kita harus jemput, Pak. Ada taufik, ada hidayah, itu harus kita jemput. Kita ngumpul nih, dapat hidayah. Ada orang yang nggak pernah sholat, ketika dengan nasihat, masuk dia itu. Apa yang disampaikan oleh qaulullah, oleh Nabi, masuk di telinga, diterima, dia amalkan, terus dia dakwahkan. Jadi Islam jadi maju. Masihlah muslimin rahimahullah. Semoga di tahun baru ini kita merubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Kalau yang sudah baik, kita introspeksi diri kita nih, sudah baik kita tingkatkan. Kita tingkatkan, oh ternyata saya orangnya taat nih, ya, jarang bermaksiat. Sama orang hubungannya baik, hubungan Allah baik, manusia baik, semuanya baik. Kita tingkatkan lagi. Terus orang-orang suka memberi. Kan orang nggak semuanya orang bisa memberi, Pak. Nggak semuanya orang. Dia sholat, dia taat kepada Allah, tapi nggak semuanya hatinya terkutuk bisa memberi sama orang. Anak yatim, nggak semuanya, Pak. Ya. Jadi kalau panitia tahu si A, si B yang memberikan uang, tahu, Pak. Ya, pengurus masjid nih atau orang donatur masjid tahu, Pak. Di lingkungan RT RW-nya tahu siapa orang-orang yang ahli sholat, yang dermawan, tahu, Pak. Kelihatan, ya, kelihatan, Pak, dia ahli sholat, ahli sujud, tapi nggak ahli dermawan, nggak ahli dermawan. Tapi kalau seandainya dia tahu, Pak, sentuhan karena nasihat nur Nabi Muhammad, lisannya ulama itu nggak sembarangan, Pak. Ya, kalau doa ulama nggak sembarangan. Kenapa? Dia lisannya itu bisa ribuan tuh dia menyebut nama Allah, bisa jutaan dia menyebut nama Allah, Allah jutaan, bahkan nggak terhitung dia menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Ketika kita minta doa, ya Allah, wahai ulama, doain saya, doakan saya, dia bermunajat kepada Allah. Bahkan nggak dapat hijab, nggak ada hijabnya tuh, langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Ini Bapak hadirin sekalian, dengan perubahan tahun ini semoga kita bersama-sama dapat mengikuti ajaran dari Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basir ibad alladzina yastami'una qalan fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga dari muhasabah ini adalah kita menerima kritikan orang. Kan kadang-kadang kita berat, ya. Tuhan gue yang melu, bahasanya itu. Kalau bahasa kita tuh, di bahasa Betawi, nggak mau diberikan nasihat. Lebih dulu saya makan garam, itu. Ya. Jadi antara yang muhasabah ini, yang ketiga adalah kita rela dan ikhlas menerima kritikan. Yang kritikan buat membangun agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa la tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma hdina min indik واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.